Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian rutin Sabtu pagi rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sekalian dan juga senantiasa memuliakan kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita juga diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memasuki bulan Sya'ban, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang mulia, bulan penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmah dan barakah. Ini merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar bagi kita, sehingga kita bisa memperbanyak amalan-amalan saleh untuk tabungan kita kelak di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini dari kitab Khudh Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnah. Kita sampai pada pertanyaan nomor 54. Kaifa nuhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, al-jawab nuhibbuhuma bi ta'atihima wattiba'i awamirihima. Kita mencintai Allah dan Rasulnya
Nuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya dengan cara mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah-perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wattiba'i awamirihima, dan dengan cara mengikuti perintah-perintah, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini masih berkaitan dengan bab yang kita baca, yakni al-amal bil Qur'ani wal hadis. Bab beramal mengikuti tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan kepada kita bagaimana hakikat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perwujudan cintanya itu tidak menggambarkan hakikat cinta yang sebenarnya. Ada orang mengatakan saya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia mengada-adakan perkara di dalam urusan agamanya yang tidak pernah diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang mengaku-ngaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bila diseru kepada sunnah beliau, bila diajak untuk mengikuti sunnah beliau, bila diajak untuk berakidah sebagaimana akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila diajak untuk beramal sebagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan dengan petunjuk dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, orang ini tidak mau. Orang ini memilih untuk beragama sesuai dengan caranya sendiri, beriktikad dengan iktikadnya sendiri. Ya. Maka ini bukan gambaran cinta kepada Allah dan Rasulnya yang sebenar-benarnya. Ini adalah cinta palsu. Adapun cinta yang sebenarnya adalah ketika seorang itu mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, mengikuti dengan sungguh-sungguh kepada sesuatu yang dicintainya. Itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Adapun cinta tetapi ternyata seorang itu berkhianat, dalam artian apa yang diminta ditinggalkan, apa yang dibenci justru malah dikerjakan, apa yang ada pada seorang yang dicintai itu justru tidak diikuti, ya. Justru seorang itu malah ya, berbuat seenaknya sendiri, maka ini bukan hakikat cinta yang sebenarnya. Ya. Jadi hakikat cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, serta mengikuti bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Itulah hakikat cinta yang sebenarnya kepada Allah dan Rasulnya. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini dalilnya di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah. Coba dalam ayat ini ya, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai Allah. Nah, artinya di sini akan dipaparkan hakikat bagaimana atau sebenarnya wujud cinta yang sebenarnya kepada Allah. Jika kalian betul-betul mencintai Allah,
fattabi'uni. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Wahai Muhammad, perintahkan mereka, ikuti aku, ikuti jalanku, jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, sebagaimana yang kalian ucapkan melalui lisan-lisan kalian, maka wujudkan dengan cara apa? Fattabi'uni, ikuti jalanku, ikuti aku, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikuti beliau dalam akidah beliau, ikuti beliau dalam ibadah beliau, ikuti beliau dalam akhlak dan budi pekerti yang mulia, sebagaimana yang beliau contohkan. Ini adalah perwujudan cinta yang sebenarnya kepada Allah dan Rasulnya. Yuhibbukumullah, ini janji Allah. Barang siapa yang mencintai Allah dan direalisasikan dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak sampai di situ, tapi juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ada di surah Ali Imran ayat yang ke-31. Ayat ini jelas menunjukkan barang siapa mengaku-ngaku cinta kepada Allah, maka cara untuk membuktikannya adalah kita melihat bagaimana dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa jauh ittiba, ya? Ittiba itu artinya mengikuti, ya, mengikuti tuntunan, jejak. Seberapa jauh ittiba dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tolak ukurnya. Ya. Bukan yang lain-lain. Mengaku cinta Rasul tetapi membuat perkara-perkara bid'ah. Ini bukan cinta Rasul namanya. Ya. Bukan cinta kepada Rasul. Mengaku cinta Rasul tetapi seseorang itu melakukan amalan-amalan yang tidak dituntunkan Rasul. Sekian banyak amalan-amalan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari seorang itu bangun tidur sampai tidur lagi. Sekian banyak amalan-amalan ditunjukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekiranya seorang itu mengamalkan seluruhnya, seorang tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Coba sekarang Bapak Ibu membaca zikir pagi dan petang, sebagaimana yang dituliskan oleh Asy-Syaikh Al-Qahtani dalam Hisnul Muslim. Itu panjang sekali dan banyak sekali macam doanya. Kadang-kadang kita tidak bisa membaca keseluruhannya. Itu saja baru doa pagi dan doa petang. Zikir pagi dan zikir petang. Belum setelah itu nanti ada sholat duhanya. Sebelum itu mungkin nanti ada sholat syuruknya. Ya. Bahkan dari sebelum subuh ada sholat sebelum subuh, sholat sunnah fajar. Ya, ini sholat sunnah sebelum subuh. Belum lagi ada zikir setelah sholat. Belum lagi nanti, ya, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat, ya. Belum lagi membaca Qur'annya, belum lagi ini dan itunya, istighfar 100 kali setiap harinya. Banyak sekali amalan-amalan sunnah yang ditunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang barangkali, atau bahkan bisa dikatakan pasti, tidak ada seorang pun yang bisa mengumpulkan semua itu dalam satu harinya. Tapi ada orang yang ketika diajak untuk mengikuti tuntunan, yang sebenarnya tuntunan itu sudah lengkap sekali, sudah cukup sekali, sudah sangat sempurna, tapi dia memilih untuk membuat-buat amalan yang tidak ada tuntunannya, atau mengikuti, ya, orang-orang yang membuat-buat amalan tersebut. Dia tidak membuat, tapi
mengikuti, ya, ikut-ikutan, roboh-roboh gedang, mengikuti orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Sehingga dari sini, ya, jelas tolak ukur orang mencintai Allah dan Rasulnya adalah dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangan, kemudian juga ikut derek pada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan juga apa yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya. Inilah cinta kepada Allah dan Rasulnya yang hakiki. Sehingga kalau kita paham ini, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, kita bisa memahami juga hadis, ya, yang ada di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa pernah ada seorang Arab, dusun Arab Badui, diistilahkan kalau di dalam hadis itu A'rabi. A'rabi itu Arab yang dusun, dalam artian seorang yang tinggal di tengah-tengah padang gurun, hidupnya nomad, ya, berpindah-pindah. Sehingga dia ini kadang-kadang yang namanya orang Arab pedusunan, ya sama sebenarnya, tidak beda jauh dengan orang pedesaan. Tidak tahu, ya, kadang-kadang kurang dalam hal adab dan sopan santun, ya. Bicaranya keras, misalnya seperti itu. Tanpa basa-basi langsung, ya. Misalnya kalau orang kan datang ke rumah, misalnya, kalau orang yang punya tata krama sopan santun kan datang ke rumah, assalamualaikum, saya mau silaturahim, kan begitu, ada basa-basinya. Bagaimana Bapak Ibu keluarga sehat, ya, ada basa-basinya. Ini tidak mengapa, tidak masalah, karena ini juga bukan berbohong, ini kan basa-basi, ya. Artinya ya memang kita menanyakan, tapi kita tidak langsung, ya, tidak langsung ke inti pembicaraan, tapi kita ada pembicaraan untuk menghangatkan suasana, ya. Tapi kalau orang Arab pedusunan itu tidak langsung datang, duduk-duduk, langsung des, ya, berbicara kepada apa yang diinginkan, ya. Des, saya lapar, kan gitu itu, ya, tanpa tedeng aling-aling kalau bahasanya, ya. Seorang bertamu terus kemudian, wah, kok nggak ada suguhannya, ini saya lapar. Nah, contohnya seperti itulah kurang lebih, ya, bisa dipahami. Orang-orang yang memang dalam hal norma kesopanan, dalam hal adab itu memang kurang. Karena mereka memang hidupnya keras, di padang pasir pindah-pindah, ya. Nah, pernah ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan orang Arab Badui ini, orang Arab pedusunan. Kemudian dia langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Kan? Ujuk-ujuk tanpa ada perkataan yang untuk mendahului, menghangatkan. Tiba-tiba ujuk-ujuk tanya, mata sa'ah, kapan ya Rasulullah, hari kiamat itu kapan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ma'adad talaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Artinya, kapan kiamat itu tidak penting, ya. Kapan hari kiamat itu tidak penting. Yang penting apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Ma'adad talahai. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Maka orang Arab Badui ini mengatakan, hubbullahi wa rasulih. Saya mempersiapkan diri dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Coba perhatikan, engkau kelak akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ma'adad talaha, apa yang kamu sudah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Dia mengatakan, ya,
ma a'dadtu laha min katsiri shaumin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan dengan banyak salat, dengan banyak puasa, dengan banyak sedekah. Tetapi saya berusaha mempersiapkan dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ini ya. Dalam hadis yang lain lagi, pernah ada seorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang mencintai suatu kaum, tapi dia belum bisa menyamai derajat mereka, belum bisa menyamai amalan mereka, belum bisa menggapai keutamaan mereka, belum bisa menyetarai mereka. Maka apa jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu kelak akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Maksud saya di sini adalah pentingnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang diwujudkan dengan seorang itu mengikuti tuntunan sunnah dengan sebenar-benarnya. Ikut tuntunan Al-Quran dan sunnah. Mencukupkan diri dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah perlu mengada-adakan bid'ah. Baik bid'ah dalam akidah maupun bid'ah dalam masalah amalan-amalan ibadah. Dan berusaha untuk mengikuti akhlak dan budi pekerti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun amalannya hanya sedikit. Ya, bisa paham ya? Meskipun amalannya hanya sedikit, tapi dia betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan cara apa? Tadi, berupaya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangan, dan cukup di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu terkait masalah akidah atau keimanan, atau masalah ibadah, salatnya, hajinya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, semuanya ikut tuntunan. Meskipun tidak banyak, dia tidak banyak berpuasa, ya. Dia juga bukan orang yang sholatnya juga banyak. Ya. Sholatnya banyak itu maksudnya dalam artian sholat sunnahnya. Dia juga mungkin bukan orang yang banyak berzikir. Berzikirnya sekedarnya. Ya. Tidak terus kemudian semua zikir dibaca, tidak. Ya. Tapi dia berusaha di atas tuntunan. Ya. Maka orang seperti ini, itu justru adalah orang yang nanti akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dicintainya. Yakni akan digolongkan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah itu yang kita idam-idamkan? Ya. Sehingga ini merupakan nasihat bagi kita sekalian. Bagi saya pribadi dan bagi kaum muslimin sekalian. Mari kita perbagus kualitas kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan mentaati perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhi larangan-larangannya, serta dengan ittiba. Ya, memperbagus kualitas ittiba kita. Bagaimana kita derek tuntunan Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun amalan kita tidak menyamai, ya, Rasul tidak menyamai para sahabat, tidak menyamai para tabi'in, para tabi'in tabi'in, namun kecintaan kita itulah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita termasuk di dalam golongan mereka. Ya. Nas'alullaha at-taufiq. Ini yang kita maksudkan di sini. Pernah juga disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada sekelompok orang yang memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini terkait dengan akidah. Ada orang-orang yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berlebih-lebihan, ya, dengan berlebih-lebihan, sehingga
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan akan timbul benih-benih mengkultuskan, berlebih-lebihan, ghulu, ya, menempatkan Rasul di atas, ya, lebih di atas posisi yang telah diberikan Allah kepada beliau. Dengan alasan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikala itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum, kalian boleh mengucapkan ucapan-ucapan kalian. Wala yastahuyannakumus syaitan, akan tetapi jangan kalian itu mau dipermainkan oleh syaitan, mau digelincirkan oleh syaitan. Ya, hati-hati, kalian boleh mengucapkan, silahkan ucapkan perkataan kalian, tapi hati-hati, jangan sampai kalian digelincirkan, jangan sampai kalian dipermainkan oleh syaitan. Ana Muhammadun, saya ini adalah Muhammad, Abdullahi wa Rasuluh, saya adalah hamba Allah dan utusannya. Ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allahu subhanahu wa ta'ala. Saya tidak suka kalian mengangkat diri saya di atas kedudukan saya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan untuk saya. Coba perhatikan. Ada sekelompok orang yang memuji-muji Rasul, ya, terlalu berlebih-lebihan. Mungkin memang didasari karena alasan cinta, tapi tidak dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru benih-benihnya. Bagaimana lagi dengan yang kita jumpai di zaman ini? Orang yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tibbul qulub, ya, adalah obat penyakit-penyakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-fatih lima ughliq, yang bisa membuka segala hal yang tertutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah, ya, dengan beliau itu, sebagaimana dalam sebagian sholawat, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allati tanhallu bihil uqad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dengan beliau itu bisa terlepas segala kesulitan. Segala simpul-simpul itu bisa terurai. Ini jelas memposisikan beliau lebih dari kedudukan beliau. Ini hulu. Bahkan hal-hal semacam ini bisa menyeret kepada kesyirikan. Maka dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum. Wahai sekalian manusia, ucapkan perkataan kalian. Artinya berkata-katalah. Wala yastahwiyannakumus syaitan. Tapi jangan sampai kalian tuh dijerumuskan, jangan sampai kalian dipermainkan, jangan sampai kalian disesatkan oleh syaitan. Ya. Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. Saya ini adalah Muhammad, saya ini hamba Allah, dan saya ini Rasulnya. Artinya beliau hamba Allah, sehingga tidak boleh beliau itu diposisikan melebihi kedudukan beliau sebagai seorang hamba. Ya, beliau tidak punya sifat-sifat rububiyah, ikut ngatur jagat, mengetahui perkara gaib. Ya, beliau juga tidak punya hak uluhiyah, hak untuk diibadahi, tidak punya. Kita tadi malam, ya, Bu Kendarto, Pak Argo, beberapa jamaah di sini hadir tadi malam, kita membicarakan tentang syafa'ah. Asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang besar di hari kiamat nanti. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang berhak memintakan syafaat. Sehingga bukan hanya kaum muslimin, umat manusia segera diputuskan perkaranya. Ya. Dan beliau juga punya syafaat yang lain, yaitu syafaat li ahlil kabair, syafaat untuk para pelaku dosa besar.
ya, agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, atau yang berada di dalam neraka agar dikeluarkan darinya. Semua ini, meskipun beliau itu besok di hari kiamat berhak memintakan syafaat, tetapi yang punya syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idnih, kecuali atas seizin Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Ya. Sehingga kita memohon syafaat jangan sama Nabi. Jangan isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Jangan, ini kesyirikan. Jangan ya Rasulullah beri saya syafaat, ya Rasulullah beri saya syafaat. Jangan ini syirik. Sekali lagi ini kesyirikan. Akan tetapi kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada hamba syafaat Nabi SAW. Ya Allah, jangan engkau haramkan untuk hamba syafaat Nabimu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana juga ini pernah kita lewati ya, di bab tentang syirik, ya, bab tentang syirik atau bab tentang tawassul. Di kitab ini juga, ya, kita berdoa, Allahumma syafi'hu fi. Ya Allah, karuniakanlah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam untukku. Jadi kita mohon syafaat itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Kemudian beliau membawakan hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, yakni tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku, ya, sampai aku, hatta akuna, sampai aku menjadi lebih dicintainya dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anak-anaknya, dan dibandingkan manusia seluruhnya. Muttafaqun alaih. Ya, ini juga menggambarkan hakikat kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kita kecuali menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di atas segala-galanya, di atas kecintaan kepada kedua orang tuanya, di atas kecintaan kepada anak-anaknya, dan di atas manusia seluruhnya. Kita bisa kaitkan dengan yang tadi. Ya, orang mungkin bisa cinta kepada gurunya, bisa cinta kepada ustadznya, bisa cinta dengan seorang ulama. Akan tetapi, kalau ya orang yang dicintainya tadi dari kalangan manusia biasa tadi, gurunya, ustadznya, panutannya, itu ternyata menyelisihi tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan dia segan-segan untuk ya mengikuti tuntunan yang ada di dalam sunnah dan meninggalkan apa yang diperbuat atau diucapkan oleh orang panutannya tadi, gurunya atau ustadznya atau imamnya, kiainya, dan lain sebagainya. Dan juga ya bisa juga kita kaitkan hadis ini, karena memang hadis ini maknanya luas, bahwa misalnya kedua orang tuanya memerintahkan dirinya untuk ya suatu hal yang menyelisihi tuntunan agama, maka seorang harus mendahulukan apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, meskipun hal tersebut itu berselisih dengan perintah orang tuanya. Dalam hal ini, itu tidak berlaku hadis
ridallah fi ridal walidain. Ya, ridha Allah itu pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua itu tidak berlaku. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Di dalam surat Luqman, ya ini ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, dan jika kedua orang tuamu itu memerintahkan, bersungguh-sungguh dalam memerintahkan kepadamu, an tusyrika bi, untuk engkau menyekutukan suatu dengan aku, ma laysa laka bihi ilm, ya, menyekutukan denganku sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, ya, sesuatu yang tidak pernah diturunkan oleh Allah hujjah untuk kita beribadah kepadanya. Ya. Jika kedua orang tua kita atau salah seorang di antaranya menyuruh kita, bahkan jahad, ya, bersungguh-sungguh dalam menyuruh dan memerintahkan kita untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma. Kata Allah, jangan kamu taati keduanya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah, bermuamalahlah dengan keduanya, dengan kedua orang tua kalian yang tadi memerintahkan kepada kalian pada kesyirikan, kepada hal-hal yang dimurkai Allah. Tetaplah kalian pergauli keduanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, ini memang kan haknya kedua orang tua itu sangat besar. Ya. Memang kalau kita disuruh syirik, kita tidak mau. Tapi kalau kita mempergauli mereka, ya, kita merawat mereka, itu tetap wajib dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Akan tapi perintah-perintah mereka yang berselisih dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita diperintahkan misalnya karena orang tuanya sangat apa ya, misalnya sangat tradisional, misalnya kemudian kita diperintahkan misalnya kalau kita punya bayi misalnya, kemudian kita itu taruh gunting di bawah bantal misalnya untuk menjauhi makhluk halus, ya, nggak usah ditaati yang semacam ini, ya. Kemudian ditaruh apa misalnya sajen ketika seorang mengadakan ngunduh mantu misalnya, ya, apa itu namanya, kembar mayang misalnya, seperti itu, ya. Hal semacam ini tidak perlu ditaati karena menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi hadis ini memang umum. Ya, demikian pula anaknya. Kecintaan kepada sang anak jangan menyebabkan kita untuk loyo, ya, untuk berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya. Ketika sang anak menginginkan sesuatu yang itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka jangan kecintaan kita kepada mereka, ya, sayangnya kita kepada mereka itu menyebabkan kita terhasut, ya, untuk membolehkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Karena kadang-kadang bukan kadang-kadang yang namanya orang tua, ya, orang tua yang masih sadar, karena sekarang tuh orang tua yang bunuh anaknya juga banyak, wal'iyadzubillah. Saking sayangnya itu terkadang anak-anaknya itu melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, misalnya membuka auratnya, ya, kemudian pergaulan bebas dan lain sebagainya, ya, didiamkan, karena saking sayangnya kepada anaknya. Akan tapi ini cara sayang yang salah. Ini cara sayang yang salah. Barakallahu fikum. Kesayangan kepada anak itu adalah memperhatikan urusan-urusan dunia dan akhiratnya. Ada orang yang saking sayangnya kepada anaknya mau berbuat apa saja dibiarkan. Ya, dia tidak memikirkan bahwa anaknya nggak mau belajar, dibiarkan. Anaknya putus sekolah, dibiarkan. Ya. Akhirnya nanti anaknya itu justru akan mengalami masa depan yang suram. Hidupnya akan terlunta-lunta, tidak punya pekerjaan, ya, tidak punya penghidupan yang jelas,
hidupnya sulit, kan begitu. Sehingga orang tua itu memikirkan yang jauh, jangan cuma dekat, mesake, nek tak tegur, mesake, ya. Karena saking sayangnya, tapi kan yang namanya kebaikan anak itu tidak hanya untuk masa sekarang, kebaikan anak itu untuk masa depan. Saya tadi contohkan, anak dibiarkan, ya, tidak belajar, putus sekolah, akhirnya ketika dewasa bingung, ya, maka kita juga perhatikan urusan akhirat, ya. Akhiratnya juga dipikirkan. Anakku sesuk disiksa ning neraka, ya, dipikirkan, ya. Sehingga sayang kita itu kepada sang anak, jangan sampai kita itu memperbolehkan mereka, mengizinkan mereka untuk melakukan, ya, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Dalam bab ini pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 55. Hal natrukul amala wa nattakilu 'alal qadar? Apakah boleh bagi kita untuk meninggalkan amal, meninggalkan usaha, dan kita berpasrah pada takdir? Ya, jadi tidak perlu berusaha, kemudian berpasrah pada takdir saja. Jawabannya, la natrukul amal. Kita tidak boleh meninggalkan amalan. Tidak boleh meninggalkan amalan yang dimaksud di sini, baik amalan-amalan soleh, amalan-amalan ibadah, maupun juga usaha-usaha, upaya-upaya ikhtiar keduniawian. Ya. Jangan sampai seorang itu memahami seperti pemahaman Jabriyah. Loh, kan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menulis, ya, di Lauhul Mahfuz, ini bagaimana nanti ujungnya, ini bagaimana nanti tempat kembalinya. Betul, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dan mentakdirkan segala sesuatu sampai rinci, ya. Orang ini nantinya masuk neraka, orang ini nantinya masuk surga. Betul, Allah telah menuliskan itu. Tapi Allah menuliskan itu semua, itu juga sudah menetapkan bagi manusia pilihan. Ini jangan dilupakan, ya. Jadi sudah ditetapkan pilihan itu. Di dalam catatan takdir kita sudah ada pilihan. Ikhtiar itu ada. Ya. Manusia itu diberi pilihan. Manusia punya akal, manusia punya fitrah, manusia punya pilihan. Ya. Dia bisa menempuh jalan yang benar, dia bisa menempuh jalan yang sesat. Sehingga dia nanti akan mendapatkan balasan itu dinisbatkan kepada usahanya. Ya. Kalau orang menempuh jalan yang sesat, yaitu salahnya dia. Kalau orang menempuh jalan yang benar, ya, maka itu adalah anugerah dari Allah, petunjuk dari Allah, dan juga karena seorang itu memang mau menghendaki untuk menempuhnya. Ya. Terus bagaimana kita memadukan? Lah kok Allah menetapkan segala sesuatu? Ya betul, kalau tidak ditetapkan Allah, mana mungkin bekerja, mana mungkin berjalan, ya. Contoh. Allah menetapkan seorang itu punya pilihan, ya. Tadi kita jelaskan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang itu punya pilihan. Tidak kemudian dipaksa, tidak kemudian disetir seperti wayang, digerakkan. Tidak, orang itu punya pilihan, ikhtiar. Ya. Orang mau jadi pencuri, ya, berarti pilihan dia. Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan dosa karena memang pilihan dia. Tapi, ya, namanya orang bisa mencuri sampai masuk rumah, sampai barangnya ngambil uang, ya. Dulu pernah ada pencuri masuk rumah saya, itu yang diambil uang luar negeri itu, uang dolar, uang real, ya. Dulu ada tinggalan bapak kan pernah haji, kemudian punya uang dari luar, itu diambil itu. Yang diambil itu, alhamdulillah, malah yang tidak diambil, misalnya barang-barang laptop itu kalau diambil kan, ya masya Allah, karena isinya data-data penting. Ya, kok bisa mengambil itu? Ya, ada juga pencuri yang baru sampai luar udah keconangan, ya kan?
Berarti dia bisa mengambil itu ya atas takdir Allah, atas kehendak Allah, atas izin Allah. Itu loh maksudnya. Paham ya? Memang Allah tetapkan. Ya kalau nggak Allah tetapkan, bagaimana bisa terjadi kan begitu? Orang milih untuk jadi jalannya orang kafir, ya sudah, dia kafir. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, beriman. Siapa yang ingin kafir, kafir. Itu kata Allah. Berarti ada kehendak di sana. Manusia diberikan pilihan. Tidak disetir. Oh ini pokoknya kamu jadi orang kafir. Tidak. Allah tidak memaksa seorang untuk menjadi orang kafir. Tidak. Itu pilihan manusia. Tapi kan dia bisa jadi kafir. Bisa beribadah di tempat kekufuran. Bisa membawa sajen dari rumah. Itu gimana ya? Atas takdir Allah. Atas izin Allah. Kalau nggak diizinkan oleh Allah, mau beli sajen aja uangnya nggak cukup. Ya. Uangnya kecurian sama orang yang takdirkan Allah mencuri tadi. Ya. Sehingga semua itu berjalan atas takdir Allah. Nah, kenapa Allah membolehkan orang kok ada yang mencuri, ada yang kafir? Ya, memang itu hikmah Allah. Ya, itu hikmah Allah. Supaya disempurnakan balasan atas tiap-tiap orang. Kalau Allah semuanya dijadikan beriman, tidak ada ujian kalau demikian. Ya kan? Ada orang kafir, itu semua sudah ada hikmahnya. Allah mengizinkan orang menjadi kafir, sesuai dengan pilihannya. Allah mentakdirkan dia, ya, sehingga dia bisa melanglang buana kemana-mana. Dia bisa beribadah, bangun gereja. Tapi dengan itu, dibalik itu, orang-orang Islam menjadi giat dalam mempelajari agama. Orang-orang Islam bahu-membahu untuk membangun tempat-tempat ibadah, tempat-tempat untuk kita belajar ilmu agama. Orang-orang Islam menjadi semangat untuk memperjuangkan agamanya. Ya, orang-orang Islam menjadi berjuang dan itu bernilai ibadah. Ya, ini semua ada hikmahnya. Yaitu masalah takdir jangan disalahpahami ya. Jangan disalahpahami Allah mentakdirkan segala sesuatu sampai nantinya di hari kiamat itu berarti ditulis kemudian gini, orang tuh dipaksa itu sudah kamu pokoknya kafir sudah pokoknya kamu mau tidak mau kamu kafir, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu ya. Tadi sudah kita jelaskan, orang itu diberi ikhtiar, diberi pilihan, mau kafir ya kafir silahkan, mau beriman ya beriman, mau bertakwa ya bertakwa, mau sesat ya sesat. Tapi semuanya itu terjadi di bawah masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diciptakan perbuatan-perbuatan kita itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bisa milih jadi pencuri kan bisa. Tapi Allah ya kalau tidak mentakdirkan ya dia tidak berhasil mencuri. Baru naik gendeng ketahuan polisi. Ada yang Allah takdirkan berhasil kan begitu. Kalau Allah tidak takdirkan, ya mana bisa dia berbuat, mana bisa dia melancarkan aksinya. Ya, ini yang dimaksud. Ya, sehingga besok seorang itu akan dibalas menurut perbuatannya. Barakallahu fikum. Ini kurang lebih mudahnya dalam memahami masalah takdir. Nah, di sini disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, apakah kita boleh meninggalkan amalan dan beralasan atas takdir? Tidak boleh. La natrukul amal, tidak boleh kita meninggalkan amalan, ya, tidak boleh, baik itu amalan ibadah, ya itu kan sudah ditakdirkan nanti, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Saya tidak usah beramal saja, kalau Allah takdirkan masuk surga ya saya masuk surga, kalau saya ditakdirkan masuk neraka ya masuk neraka. Loh, tidak begitu, ya. Wajib bagi kita untuk beramal, ya. Kita itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, berupaya untuk beramal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang a'ta, ya, yang memberikan hartanya untuk bersedekah. Wattaqa, dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna, ya, al-husna di sini ada yang menafsirkan membenarkan kalimat la ilaha illallah. Karena al-husna itu artinya kebaikan. Membenarkan kalimat al-husna, yakni kalimat la ilaha illallah, kandungannya, maknanya dan balasannya yang menjadi konsekuensinya.
Ada yang menafsirkan al-husna adalah pahala yang baik, yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kelak kami akan mudahkan dia ya menuju jalan yang mudah. Ya, kami akan memberikan bimbingan, akan memberikan taufik, akan memudahkan dia menuju sebab-sebab kebaikan, memudahkan urusan-urusan dia dan seterusnya. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, orang yang kikir, wastaghna dan merasa cukup, tidak butuh kepada pemberian Allah, tidak butuh kepada pahala dari Allah. Wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan surga, mendustakan pahala, mendustakan la ilaha illallah. Ya. Fasanuyassiruhu lil usra. Dia menuju kesukaran, yaitu kesengsaraan, menuju kepada sebab-sebab kecelakaan. Ini ya. Ini jadi kita justru harus beramal. Karena kalau kita itu beramal, kita mendermakan, di sini contohnya kita mendermakan harta kita. Wattaqa dan bertakwa kepada Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan memudahkan kita jalan menuju ke surga. Allah memudahkan. Man salaka tariqan ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ayo menuntut ilmu, karena barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dia jalan menuju ke surga. Adapun orang yang tadi, orang bakhil, mendustakan pahala, ya, orang yang wastaghna, merasa cukup, tidak butuh balasan dari Allah, tidak butuh pahala ganjaran Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan yang sukar, sehingga amalan itu penting sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa-apa yang ia telah diciptakan untuknya. Ya, beramallah, karena setiap orang itu akan dimudahkan ya untuk menuju kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Ya, pada intinya ya kita tidak boleh bersandar kepada takdir kemudian meninggalkan amalan-amalan. Barakallahu fiikum. Sebagaimana kita juga menggapai urusan dunia, ya, kita menggapai urusan-urusan dunia, kita tidak pernah menyerah, ya, tidak pernah menyerah, terus berusaha, tidak pernah menyerahkan, sudah takdir kok, ya. Misalnya mau makan, ya, kita tentu akan menempuh jalan-jalan sebab-sebab supaya kita itu bisa kenyang. Mulai dari mencari uang, sampai kita beli makanan, kita masak, sampai kita makan, sampai kita kenyang. Tidak pernah kita menyerahkan kepada takdir, wah kalau Allah sudah menghendaki kenyang, ya saya kenyang. Tidak. Ya, tidak begitu. Tapi manusia itu menempuh sebab-sebabnya. Ya, itulah yang dimaksud keimanan pada takdir. Itu tidak berpasrah. Dalam urusan dunia aja seperti itu, apalagi urusan akhirat. Ya, kita menempuh sebab-sebabnya. Beramal soleh, memohon petunjuk kepada Allah, memohon hidayah, memohon keselamatan, memohon dimasukkan ke dalam jannah, mohon perlindungan dari neraka Allah, dan seterusnya. Ini ya. Dan juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya, misalnya tentang para rasul. Rusulan mubashirina wa mudhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Rasul-rasul itu kami utus untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya tidak ada bagi manusia hujjah atas Allah setelah diutusnya rasul-rasul tersebut. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya dari ayat ini para rasul itu diutus agar manusia itu tahu
apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa jalan keselamatan itu seperti apa. Ya, supaya besok di hari kiamat manusia itu tidak punya alasan lagi, hujjah, alasan kepada Allah. Loh, saya dulu belum dikasih tahu kok, saya enggak tahu kok. Nah, dari ayat ini ya sangat terbukti jelas bahwa manusia itu tidak dipaksa, tidak seperti Jabriyah. Ya, asal masukkan aja ke neraka, tidak perlu diutus rasul-rasul, kan begitu. Demikian pula sebaliknya. Kalau rasul-rasul itu sudah diutus, ya, sementara manusia itu tadi dipaksa oleh Allah, disetir, pokoknya yang masuk neraka ya masuk neraka, yang masuk surga ya masuk surga, tanpa ada pilihan. Nah, fungsinya diutus rasul itu apa? Kalau begitu sia-sia, ya. Karena fungsinya Rasul itu diutus adalah untuk memberitahukan jalan kebenaran, memberitahukan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan, memberitakan kabar gembira bagi orang yang mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan memberitakan peringatan kepada orang-orang yang membangkang. Sehingga orang-orang yang taat, orang-orang yang mau selamat, dia mengikuti perintah Rasul. Dia mengikuti seruannya Rasul. Sedangkan orang-orang yang membangkang, ya dia berpaling. Kan begitu. Sehingga di hari kiamat besok tidak ada lagi alasan bahwa dulu belum pernah diutus Rasul. Kalau keyakinan Jabriyah itu betul bahwa manusia itu disetir, nggak usah diutus Rasul. Besok di surga, di akhirat sudah ada yang masuk surga, sudah ada yang masuk neraka. Kan dipaksa oleh Allah. Ya. Tapi ini diutusnya Rasul membuktikan bahwa memang manusia itu punya ikhtiar. Biarlah orang-orang yang memang mau mengikuti seruan Rasul itu, orang-orang yang pengen selamat, biar mereka taat. Biar orang-orang yang memang milih untuk istilahnya malah beli karcis untuk masuk neraka, ya biarkan mereka masuk neraka. Sekarang itu orang mau masuk neraka beli karcis kok. Ya. Bukan hanya gratis, sekarang tuh bahkan rela bayar masuk neraka. Apa aja dijalani, jiwa saja dipertaruhkan untuk orang itu masuk neraka. Barakallahu fikum. Wah, kalau kita lihat, ngeri sekali orang-orang zaman sekarang itu, ya. Mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengatakan Quran sudah tidak asli lagi. Ya, Masya Allah. Orang-orang yang memang betul-betul beli tiket untuk masuk ke dalam neraka. Ya, bayar mahal. Tidak hanya gratis, bayar mahal. Kalau zaman dulu kan, orang tuh digratisi masuk neraka. Ya toh? Orang mau masuk Kristen diiming-imingi beras, diiming-imingi uang gaji. Oh, sekarang malah berbondong-bondong, ya. Malah bayar sekalian. Barakallahu fikum. Beli karcis masuk neraka. Ya biarkan mereka, pilihan mereka seperti itu. Ya. Ya, dari ayat-ayat ini kita mengetahui kesalahan keyakinan Al-Jabriyah. Sebaliknya Qadariyah, orang yang meyakini bahwa takdir itu tidak ada, itu juga keliru. Jadi manusia itu dibebaskan dengan sebebas-bebasnya. Allah itu hanya menciptakan, kemudian meninggalkan ciptaannya. Manusia dibiarkan. Ya toh? Manusia itu berbuat seenaknya sendiri. Maksudnya begini, manusia itu memperbuat, kemudian dia apa yang terjadi di dunia ini itu tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan penciptaan Allah. Itu juga salah, ya, salah itu. Ya, jadi kedua golongan ini sama-sama salahnya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di pertengahan. Ahlus Sunnah meyakini bahwa manusia itu diberikan pilihan, ya, diberikan pilihan. Tapi tidak ada suatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali terjadi atas takdir Allah, atas izin Allah. Dan Allah sudah mengetahuinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini nanti akan diperdalam di dalam kitab-kitab yang lebih besar yang membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Untuk pertemuan kali ini sudah jam 7, kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mudah-mudahan yang belum paham disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu sehingga bisa paham. Mudah-mudahan
pertemuan kita pada pagi hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya ibadah mendekatkan diri kepadanya dan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.